Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang individual difference. Nah, sebelumnya, tahukah kalian apa itu individual difference? Perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut Lindgren dalam HD tahun 2017, makna perbedaan dan perbedaan individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun pada aspek psikologis. Sedangkan menurut Chaplin dalam HD tahun 2017, perbedaan individu adalah seberang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Selanjutnya adalah konsep dari individual difference. Setiap anak memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada dua orang di dunia ini yang benar-benar sama dalam segala hal, sekalipun mereka kembar. Selain itu, karena memang terlahir dengan kepribadian beragam, faktor yang cukup besar mempengaruhi perbedaan individu adalah kehidupan yang anak lalui dalam lingkup keluarga. Keluarga merupakan pembelajaran pertama yang kemudian membentuk kepribadian. Terdapat 4 aspek pada individual differences. Yang pertama adalah perbedaan fisik dan motorik. Perbedaan fisik dapat dilihat dari bentuk tubuh, tinggi badan, warna kulit, warna mata, warna rambut, jenis kelamin, dan suara. Dapat juga dilihat dari kecepatan lari, ketahanan tubuh, golongan darah, usia, dan lain-lainnya. Aspek motorik dilihat dari kecakapan motorik, yang dapat dilihat dari keterampilan setiap anak. Jadi, ada anak yang cakapan, ada pula anak yang lebih lamban dalam menunjukkan atau memberikan suatu reaksi. Yang kedua adalah perbedaan intelijensi, yang dapat dilihat dari bagaimana mereka menangkap suatu pembelajaran baru, cara mereka beradaptasi, kemampuan mereka dalam belajar, dapat juga bergantung pada masing-masing budaya belajar atau kebiasaan belajar tiap individu. Aspek ketiga adalah kemampuan berbahasa, yang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor kecerdasan, lingkungan, kebiasaan, dan lain-lainnya. Jadi anak yang sudah terbiasa menggunakan 2 bahasa atau lebih akan memiliki pengalaman yang berbeda dengan anak yang hanya menggunakan 1 bahasa dalam kesehariannya. Lalu aspek yang terakhir adalah perbedaan psikologis atau kepribadian, yang dapat kita lihat dari emosi yang ditunjukkan oleh tiap anak ataupun cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Pada hal ini, significant others pada anak perlu memerhatikan fenomena psikologis yang biasanya terjadi agar mereka dapat memahami anak lebih baik lagi. Ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian individu dalam penelitian HD tahun 2017, yaitu warisan keturunan dan pengaruh lingkungan. Faktor yang pertama adalah warisan keturunan. Anak yang dilahirkan membawa warisan dari orang tua melalui gen. Karakteristik tiap individu mulai dibentuk sejak masa konsepsi, yaitu saat sel ovum dibawahi oleh sel sperma. Anak akan mewarisi tidak hanya fisik, melainkan juga psikis dari orang tua seperti watak dan kelakuannya. Faktor kedua adalah pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan terdiri dari 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga memiliki peran yang penting dalam mendidik anak dan berpengaruh pada perkembangan pribadi setiap anak, mulai dari pola asuh orang tua, apakah menggunakan pola asuh yang otoriter, autoritatif, atau pola asuh lainnya. Tingkat kasih sayang dan bagaimana cara orang tua menanamkan nilai kehidupan juga dapat berpengaruh pada perbedaan individu. Yang kedua adalah sekolah. Di sekolah, anak menerima pendidikan secara formal. Di sini, setiap anak diajarkan mengenai aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Dari sini pula, anak akan belajar bagaimana cara berpikir dan bersikap, mulai dari kepada sesama teman, guru, maupun perangkat sekolah lainnya. Ketiga adalah masyarakat. Menjalani peran sebagai masyarakat secara luas akan membentuk kemampuan anak yang bersifat lebih umum, seperti menganalisa, menyesuaikan diri, dan memecahkan masalah, serta penerapan eksekusi cara berpikir lainnya. Contoh kasus individual difference yaitu seorang ibu memiliki seorang bayi yang berkarakteristik banyak menangis, banyak bergerak, dan kuat minum. Ibu lain yang juga memiliki seorang bayi menceritakan bahwa bayinya pendiam, banyak tidur, tetapi kuat minum. Cerita kedua ibu itu telah menunjukkan bahwa kedua bayi itu memiliki ciri dan sifat yang berbeda satu sama lainnya. Aplikasi perbedaan individu. Aplikasi perbedaan individu dapat dilakukan dengan membuat program akselerasi bagi siswa gifted atau kecerdasan di atas rata-rata, di mana
menempatkan mereka di kelas khusus lalu diberikan kurikulum tersendiri yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit penjabaran mengenai individual difference. Semoga dapat bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.